sengaja bawa beliau karena beliau juga mau sambil cari-cari pengalaman. Namanya tadi Pak siapa? Pak Samsul ya. Sebelumnya beliau dari dinas Satpol PP ya. Dari Satpol PP, dan untuk tahun ini di dinas pertanian. Entah mungkin mudahan dia dibantukan di sini, tapi kita belum tahu. Nah, saya sengaja bawa beliau biar pengalaman lah di lapangan. Nah, adapun rencana pertemuan kita hari ini yang akan kita bahas adalah kelembagaan kelompok tani. Waalaikumsalam. Kenapa kita perlu membahas kelembagaan kelompok tani? Karena selama ini di SP kita ini kita mau arahkan kembali apa sih gunanya Poktan dan apa sih Gapoktan itu. Kan beda-beda di kitanya tuh. Nah, tapi di lapangan biasanya ada orang belum paham nih. Kadang Gapoktan mengambil alih tugas Poktan dan ada Poktan mengambil alih tugas Gapoktan. Karena apa? Dia belum paham. Apa sih kok bisa Gapoktan mengambil tugasnya Poktan dan Poktan mengambil alih? Karena itu dia belum tahu apa sih guna mereka itu sebenarnya. Apa sih tugas pokok mereka. Dan ada yang disebut dengan asosiasi. Nah, nanti kita bahas. Apa itu kelembagaan kelompok tani. Di sini ada materi, tapi kebanyakan saya mau ringkas saja nih. Nah, di sini di dalam kelembagaan kelompok tani kita itu ada 3 jenis. Nah, apa sih itu kelembagaan? Ya. Kelembagaan adalah kelompok yang ditimbulkan atau dimunculkan oleh petani untuk petani. Jadi kelembagaan kelompok tani itu adalah kelembagaan yang didirikan oleh kumpulan beberapa petani menjadi suatu organisasi untuk petani juga kembali. Nah, Poktan. Apa itu Poktan? Poktan adalah kumpulan 10-15 orang yang bertujuan satu visi atau satu misi untuk membangun kelompok-kelompok mereka itu. Dalam artian satu Poktan tidak boleh mengambil alih tugas Poktan lain. Nah, kalau Poktan lain mau jalan sendiri, monggo. Tapi Poktan A tidak boleh mengambil alih tugas Poktan B. Begitupun sebaliknya. Nah, dan apa itu Gapoktan? Gapoktan adalah wadah untuk mengumpul aspirasi. Waalaikumsalam. Aspirasi Poktan-Poktan tadi. Jadi biasanya selama ini Gapoktan biasanya berjalan tanpa sepengetahuan Poktan. Nah, itu biasanya ya. Nah, makanya ke depannya kita usahakan kalau memang itu urusannya Poktan, biarlah Poktan yang urus. Kalau memang itu urusannya Gapoktan, biarlah Gapoktan yang urus. Nah, terus begini lagi. Contoh nih, saya ambil contoh. Pak Diki nih Gapoktan A. Dia punya 10 petani. Pak Babin Poktan B punya 10 petani. Pak Diki ada 2 petaninya petani padi. Contoh. Di sini ada 3. Pak Babin ada 3 petaninya. Nah, terus kalau petani Poktan A tadi mau ngusul bibit padi contoh, kan tidak bisa. Karena cuma 2 orang aja. Kan kecil, sayang mau tanggung. Untuk pengajuan kan harusnya dalam skala besar. Nah, Pak Wabin juga mau jalankan. Kok tidak bisa? Karena 3 orang aja. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengusulkan sesuatu? Ada 2 solusi. Yang pertama, lewat Gapoktan. Gapoktan bisa ngusul untuk 5 orang kan sudah bisa nih, 5 hektar kan. Ngambil dari kelompok A, kelompok B. Kayak yang SL ini kan. Gabungan dari, nah itu urusan Gapoktan. Ada lagi satu perkara. Mungkin sering kalian dengar apa ini? Asosiasi, tapi dia dibawa asosiasi komunitas. Pernah dengar kan? Komunitas itu apa? Komunitas itu biasanya dari kelompok tani juga tadi. Misalnya nih, di kelompok Bapak ada 3 petani padi. Di kelompok A-nya tadi ada 2. Nah, mereka itu bisa dikumpul membuat suatu komunitas. Jadi misalnya nanti ada bantuan bibit padi ya ke komunitas saja. Karena di komunitas itu masing-masing punya ketua koordinator. Ada bantuan padi jadi tidak usah pusing-pusing Pak Diki tadi. Siapa tadi yang punya siapa yang mau padi? Tidak begitu. Jadi tinggal Pak Diki dan Pak Babin tadi serahkan ke
koordinatornya tadi siapa? Koordinator komunitas itu tadi. Nah, jadi koordinator komunitas membagikan ke petani-petani padi tadi. Jadi tidak ada iri-irian di dalam poktan kita. Selama ini kan, contoh nih, saya tidak tahu mudah-mudahan terjadi di SP10 lah. Ada bantuan padi, rebutan biasanya. Kalau si A dikasih, si B tidak dikasih, pasti si B ribut. Pasti begitu. Nah, kenapa? Tidak adanya tadi itu komunitas. Harusnya tidak ada komunitas. Contoh nih, untuk ibu-ibunya, ada komunitas cabai. Jadi kalau ada bantuan cabai turun, kita tidak pusing mau kasih siapa. Karena di dalam komunitas tadi sudah terdaftar nama-nama yang komunitas cabai itu tadi. Ada bibit jagung. Oh, tidak rebutan sudah. Karena di komunitas jagung ada sudah nama-nama tadi. Siapa-siapa yang dapat bantuan itu. Nah, contoh Pak Senen. Misalnya dia komunitas padi, jadi dia tidak usah berharap bantuan jagung. Karena beliau aktifnya di komunitas padi tadi. Nah, terkecuali padi yang masuk ya Pak Senen berhak. Karena namanya sudah tercantum di situ. Nah, itu yang selama ini buat kita kacau di SP. Karena apa? Bantuan padi masuk, mau semua. Sementara bibitnya sedikit aja. Nah, bantuan cabai masuk, mau semua. Bantuan hewan masuk, mau semua. Itu yang buat kita kacau selama ini. Makanya ke depannya saya harap di SP10 ini ada komunitas. Biar kita tidak rebutan. Karena dari masalah rebutan itu tadi, kita bisa tidak bicara sama tetangga kita. Antara Poktan A dan Poktan B begini. Gapoktan dan ketua Poktan pun begini. Tidak pernah ketemu. Karena apa tadi? Karena itu pengen semuanya. Apa itu alat itu? Mau. Oh, kemauan. Itu yang tak bagus. Nah, maaf, saya kurang paham sih. Tapi nanti 10 tahun pasti akan saya bisa bahasa Jawa. Nah, makanya kan sekarang ini harapan saya di setiap Poktan itu ketua Poktan sudah bisa mendata tuh di kelompok taninya itu siapa yang ahlinya di bidang padi, didata ini yang padi, cabe, oh ini yang cabe, jagung ini yang jagung, dan tanaman-tanaman yang lain. Jadi nanti suatu saat ada sudah terdaftar namanya, ketemulah semua ketua kelompok tani ini. Oh berapa anggota yang padi ya didata. Jadi yang padi komunitas padi. Ada kegiatan SL padi masuk, ya berarti orang-orang itu yang kita ambil. Ada kegiatan contoh SL hortik, jadi yang hortik aja kita ambil. Jadi kita bingung cari orang. Selama ini kan kita bingung nih kayak ini kemarin. Bingung kita. Siapa yang pesertanya nih? Wah, Pak, ada yang terpaksa. Pak, kalau bulan 10 kami siap semua nih. Satu SPD siap semua. Waduh, kacau kalau siap semua. Ya karena musimnya kan. Nah, maunya kita itu ada komunitas tadi. Jadi kita terarah gitu nah. Jadi ada bantuan sudah tepat sasaran. Jadi tidak ada iri-irian. Saya ambil contoh lagi yang contoh jelek ini. Tapi jangan dicontoh. Di SP6B, hari itu ada bantuan jagung masuk. Rebutan. Ada jalur yang dikasih, ada jalur yang tidak dikasih. Yang tidak dikasih itu ribut. Nah, saya tidak tahu di sini ada tidak. Ada bantuan ternak nanti. Ada yang dapat, ada yang tidak. Yang tidak dapat itu biasanya yang ribut. Nah, kalau yang dapat ya diam-diam aja, dia pura-pura nggak tahu. Nah, tapi kalau bagi yang tidak dapat asli sampai kapanpun itu diungkit. Sudah lewat tahun ada PPL masuk, ngadu lagi ke PPL itu. Contohlah saya kan, saya masih di SPD ini, ngeluhnya baru ke saya. Aduh, saya pun pusing. Barangnya lo sudah tidak kelihatan. Pembagian bibit cabai lo saya sudah tidak lihat. Cabainya sudah mati. Jadi saya. Nah, karena tidak adanya koordinator itu tadi. Makanya ke depan saya harap dan gampang juga dikontrol. Contohnya ada bibit cabai masuk. Nah, siapa koordinatornya tadi? Misalnya nih, Pak Babin, koordinatornya tadi. Jadi suatu saat pemeriksaan. Jadi kita tidak usah pusing cari petaninya. Datangi Pak Babin. Pak, siapa yang tanam cabai kemarin? Oh, Pak ketuanya pasti sudah tahu nih. Si A, si B, si C. Nah, tinggal kita datangi lahannya lihat. Nah, itu lebih tepat sasaran. Ketimbang kegiatan itu diserahkan ke Gapoktan yang bagi, pasti kita bingung tuh. Siapa yang Gapoktan pilih kemarin ya? Pasti kalian ada yang bertanya begitu. Siapa yang dapat kemarin tuh ya? Nah, itu karena biasanya kalau sudah ke perorangan biasanya itu sudah menjurusnya ke lain.
walaupun dia jalankan secara baik, tapi belum tentu itu baik bagi yang lain. Karena yang iri tadi itu belum tentu penilaiannya bagus. Karena dia bilang, pasti itu orang-orangnya itu yang lebih itu, pasti begitu kan? Nah, itu kita hindari. Makanya saya minta tolong ke kita ke depannya, jadi semua poktan ngurus lah itu. Didata bagus-bagus, luasan lahannya berapa, nanti kalau misalnya Anda bisa konsultasi ke saya juga di luar ini, bisa konsultasi. Nah, terus kita ada dari kabupaten, kita mau di SK-kan. Ada yang sempat saya share di grup, yang tergabung dalam grup. Sekarang ini ada program kita mau SK-kan ulang. Tapi SK yang lama tetap berlaku, cuma mau disahkan sama bupati. Jadi nanti Poktan yang tidak dapat persetujuan dari bupati mungkin bantuan tidak bisa dapat. Susah. Karena nanti makanya pasti akan ketahuan nanti ada Poktan siluman. Contoh Poktan siluman itu, Poktan siluman namanya sudah masuk di simultan, tapi orang-orangnya sudah pada kabur ke Jawa, kabur ke desa lain. Itu kan sudah siluman. Namanya masih ada, orangnya sudah tidak ada. Saya langkung. Nah, ya, siluman masuk namanya. Siluman kan kadang hilang tuh. Nah, makanya tadi saya tunggu Pak Spadi ini tidak datang. Karena ada Poktan di sini yang sisa 2 ya. Sisa 2 orangnya. Nah, itu sebenarnya itu sudah siluman namanya itu. Sebenarnya nggak. Sisa 2 orang. Sebenarnya nggak sisa 2 Pak. Cuman banyak yang lokal dan kemudian yang lain keluar kerja apa adanya di luar. Nah, terus yang lokalnya itu di sini ada Pak? Ada, Di sini. ada tanam padi lokal juga, iya. Tanam padi lokal. Iya. Lah, terus kenapa kemarin tidak berjalan gitu nah? Berarti kan dia tidak mau gabung ya? Atau dia sudah lepas? Sebenarnya mau gabung. Beberapa waktu yang lalu juga mengeluhkan seperti itu. Kenapa yang dapat bantuan itu aja gitu. Nah, itu tadi karena tidak ada komunitas itu tadi. Harusnya kan dari komunitas itu kita sudah bisa data nih. Misalnya di Poktan itu sudah data berapa yang petani cabai, petani ini ABC. Jadi kita bisa tahu. Jadi kalau ada bantuannya bukan itu aja orangnya. Iya. Jadi jelas tujuannya. Selama ini makanya saya bilang selama ini kan yang dapat bantuan itu kan orang-orang itu aja pengurus-pengurusnya. Ya, maaf aja, biasanya begitu. Bukan saya rendah, tapi memang biasanya begitu. Siapa yang paling dekat dengan pengurus, pasti dia akan dapat. Mungkin saya datang lah kalau di sini, tapi tempat lain saya sudah tahu. Enggak ada di sini. Hah? Enggak ada. Oh, udah ada bagus, udah ada. Enggak ada beda. Oh, Kalau komunitasnya banyak. Kalau komunitas kami ikut, lagi ikut. Semua ikut. ya, misalnya contoh nih, bapak kan, contoh bapak. Nah, contoh bapak nih ikut di komunitas padi, ikut di komunitas cabai. Yang penting bapak ada lahannya, tapi jangan saat sawah kering dibilang saya komunitas cabai karena lahan sudah kering. Begitu ada bantuan padi dikasih air kembali. Tidak boleh. Saya tidak. Kecuali L1 masuk komunitas padi, L2 kebun cabai tidak apa-apa. Tapi kalau untuk satu lahan 2 komunitas di dalam kan tidak masuk akal Pak. Saat kering dibilang cabai, saat musim hujan dibilang padi. Karena tidak boleh. Pilih salah satu. Tapi kalau untuk 2 lahan yang berbeda tidak masalah. Yang penting 2 lahan berbeda. Tapi kalau untuk satu lahan tidak boleh. Nah terus 1 hektar ini contoh lahan bapak sudah kering. Cabai 0,6, 0,4 nya semangka. Jadi bisa dong di komunitas cabai bisa di semangka. Caranya begini, mana yang paling luas itu ikut di situ lah. Kalau memang lahan cabai yang luas berarti ikut di komunitas cabai. Tapi kalau memang mau, tapi kita kasih pilihan ke orangnya, mau pilih yang mana. Tapi tidak boleh dua-duanya Pak, itu namanya serakah Pak. Bahaya serakah. Serakah Pak, kalau tidak serakah cepat apa namanya? Tuan kaya. Ya, cepat kaya, cepat miskin juga Pak. Lah kalau gagal dua-duanya Pak, rugi. Apalagi kalau semangka udah main modalnya biasanya. Puluhan juta kalau semangka. Nah kalau cabai itu ya asal tangan ditinggal ya gagal ya nasibnya sudah itu kan. Nah makanya saya minta tolong kembali ke kita semua. Jadi misalnya nih, kalau bapak kelompok mana Pak? Saya kelompok pendaftarannya dulu di kelompok yang sana, Pak Korip. Iya, di Pak Korip. Jadi bapak masih di sana nih? Iya, masih ikut di sana.
Kemarin saya tegaskan untuk tetap ikut di sana. Karena kalau pindah ke kelompok yang sana, itu nanti yang dulu daftarnya itu kan sudah masuk di pertanian dulu. Nah, khawatirnya nanti dua kelompok tani. Makanya saya tetap di kelompok taninya Pak Korib sana. Tapi kalau untuk dua kelompok tani memang tidak bisa otomatis aplikasi gagal kan itu kalau dua. Nah makanya kemarin tadi saya berharap Pak Panit datang karena saya dengar dia mau mundur dia mau mundur dari kelompok tani itu. Kemarin saya sudah dikirimkan formnya, form pengunduran diri. Nah kalau sudah ada form pengunduran diri baru dia bisa gabung di kelompok tani mana dia mau. Tapi selama dia belum mengundurkan diri belum bisa. Nah jadi tujuannya apa? Biar bantuan lebih tepat sasaran. Dan di SP6B saya bilang tadi ada namanya Lojinawi. Nama kelompok taninya ada di Sultan. Orangnya satu orang pun tidak ada di situ. Warganya tidak ada. Karena apa? Di jalur satu itu sudah hilang semua orangnya. Sisa satu rumah yang ada orangnya, tapi itu pun di Tanjung. Dia datang tuh belakangan ini saya lihat dia rajin datang sudah masuk. Karena apa? Kabarnya bentar lagi pembagian SK. Sertifikat kan? Bentar lagi pembagian sertifikat, makanya dia datang rajin sudah. Bulan-bulan ini kok ada nih. Jujur lah. Ya. Jujur lagi aja. Enggak, kalau saya coba tangan sekalian. Masa rajinan saya daripada dia? Dia sudah dapat jaduk dari Jawa kok, sudah dapat tanah kok. Giliran SK aja, giliran sertifikat aja baru mau masuk. Nah, itu lagi ada. Dan ada lagi, bulan lalu saya tolak kegiatan satu dari provinsi, Lojinawi dapat bantuan semangka 50 juta besarannya. Nah karena kenapa? Memang Lojinawi itu terdaftarnya di SP6B. Tapi begitu saya cek, ada namanya orang SP2 masuk. Tapi saya tidak kasih tahu orangnya. Ada orang SP2 masuk namanya. Saya cek itu bukan orang SP6B. Cuma dia menumpang cap. Cap kan gampang aja dibuat 90.000 sudah dapat cap. Tanda tangan gampang, tinggal moto KTP aja. Niru kan paling belajarnya itu 10 menit lah niru tanda tangannya. Dapat bantuan semangka. Giliran itu mau cari uangnya, saya diminta tanda tangan. Saya cek, saya foto, saya bawa ke SP6B. Betul tidak ada orang ini. Saya cek jalur satu, kok satu rumah aja yang ada isinya. Itu pun baru ditebas. Wah berarti si rumah ini. Akhirnya saya bawa rapat, dan ternyata cuma satu orang aja yang ada di SP6B di situ. Dan dia adalah dalangnya. Ada orangnya itu. Orang SP6B tahu semua itu orangnya itu. Orang itu tidak pernah di lokasi, dia selalu dinunggukan. Mungkin Mas Darang tahu karena dia sempat ke sana waktu kasus itu. Itu 50 juta saya tolak. Kegiatan semangka. Nah, jangan sampai itu terjadi di tempat kita. Jadi, kalau memang kita sudah terdaftar di satu kelompok tani, fokuslah kita di situ. Ada tidak adanya bantuan, tetap semangat. Karena apa? Kalau kita petani, kita malu kalau petani kita kelaparan. Kita malu. Nah, kalau pegawai kelaparan wajar. Kenapa? Walaupun mereka punya banyak uang, kalau tidak ada padi, tetap mereka kelaparan. Nah, kalau kita petani kelaparan, malu. Pokoknya tetap semangat mas. Iya, harus semangat. Saya tuh dapat bantuan loh itu. Buka 1 hektar. Wah, itu Belum dikasih makan. Lalu hilangkan saya malu. Ya itu, nah maksudnya kan namanya juga dapat mas. sabar. Saya waktunya. saya usahakan nanti di tempat kita ini, kita tuh sudah apa namanya ya? Itu tuh sudah dibenahi dari awal. Kalau mungkin sebelumnya sudah lewat, mungkin kita asal jalan aja. Tapi kali ini saya tegaskan sekali lagi, kita jalanlah sesuai tupoksi kita masing-masing. Misalnya nih di jalur Bapak, kelompok Bapak. Kalau mau ada satu inovasi dikeluarkan aja. Nah, tidak usah lihat kelompok sebelah dapat hand tractor, dapat hewan, dapat apa bibit ini. Tidak usah hirau. Jalan aja, usaha aja dulu. Bantuan akan datang sendirinya kalau pemerintah sudah lihat apa yang sudah kita kerjakan. Tanpa kita ngemis pun akan ditawarkan. Di SP6B Pak, dapat lagi bantuan tanpa mereka minta, tanpa proposal mereka dapat. Karena apa? Pemerintah sudah lihat apa sih yang unggulan dari situ. Nah kalau kita di sini, saya rasa bisa. Tadi saya sempat bicara sama Pak sebenarnya yang warung Pak Ganda. SL kali ini akan saya bantu, saya usahakan pinjam alat tanam padi yang di SP2.
di Sepunggur. Nah, saya akan coba bicarakan sama dinas bagaimana caranya alat itu bisa masuk ke sini. Kita sistem pinjam lah, kita belajar. Nanti saya akan minta tolong ke mereka datang. Tapi syaratnya kita harus ambil mungkin alat itu. Tapi saya bicarakan dulu ke mereka, ke dinas, biar ada surat izinnya, biar tidak bisa pinjam. Nah, kan syaratnya itu sebenarnya gampang susah. Gampangnya itu, ya nanam padinya enak. Susahnya itu lahan kita harus bersih. Nah, tapi lahan yang bersih saya lihat cuma di jalur 3 ini aja. Kalau di jalur lain itu masih ada kadang batang masih ada batang kayu ini, jadi alat itu nggak bisa dipakai. Waalaikumsalam. Nah, makanya saya bilang gampang susah. Tapi untuk contohan di jalur 3 bisa kita pakai alat itu di situ nanti. Nah, kalau alat itu memang bermanfaat dan cocok, baru kita proposal. Kita ajukan proposal sebanyak mungkin. Jadi, tapi harus kita coba dulu. Nah, kenapa kita tak mau proposal dari sekarang? Takutnya alat itu ada nganggur. Karena tidak ada yang bekerja kan. Makanya itu